Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Indah Permatasari sebagai agent. Saya Siti Juleha sebagai nasabah. Kami mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Asuransi Syariah semester 4. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah underwriting. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Mbak kan sebagai agen asuransi ya, dan saya sebagai nasabah ingin menanyakan tentang asuransi kesehatan. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu, seberapa penting sih asuransi kesehatan itu? Kalau dibilang penting sih penting ya, karena kita harus punya yang namanya basic asuransi kesehatan. Nah, misal nih saya sebagai panitia BPJS, apakah BPJS saja cukup? Ada yang mengatakan nggak cukup, karena harus punya asuransi tambahan, karena ini juga akan membantu kita semua sebenarnya. Ada juga yang menganggap kan saya udah bekerja di perusahaan BPJS nih, kan sudah ada asuransi kesehatannya, udah cukup kan? Iya, benar cukup. Cuma sekali lagi kita harus melihat apa manfaat benefit dari asuransi kesehatan yang kita miliki tersebut. Oh, begitu. Karena kita tahu kesehatan itu kan investasi terbaik untuk masa depan kita. Ya. Selain itu kan biaya perawatan rumah sakit dari tahun ke tahun itu akan semakin mahal. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, maka kita perlu memiliki investasi dan jaminan untuk hal tersebut. Oh, begitu. Ya. Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah asuransi itu bisa di semua rumah sakit? Tentu saja bisa. Cuma ada beberapa manfaat yang membedakan antara rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan perusahaan yang Anda miliki dengan yang belum bekerja sama. Nah, jika perusahaan asuransi yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit tersebut, maka Anda akan mendapatkan manfaat atau Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun karena sudah di backup atau sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Namun jika perusahaan asuransi Anda yang Anda miliki belum bekerja sama dengan rumah sakit tersebut, maka Anda perlu membayar terlebih dahulu biaya rumah sakit tersebut. Nah, baru kemudian kamu harus melakukan klaim agar biaya pengobatan tersebut bisa diganti oleh perusahaan asuransi. Oh, begitu. Ya. Oh, berarti Mbak, semua biaya itu bisa ditanggung dong sama perusahaan asuransi? Kalau itu sih tentu saja tidak ya, karena biaya pertanggungan dari biaya perawatan Anda memiliki limit atau yang sering disebut itu dengan plafon. Jadi jika Anda memiliki skema pembiayaan atau jaminan yang besar, maka akan ada kemungkinan seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh si perusahaan asuransi tersebut. Namun jika Anda memiliki skema plafon yang kecil dan biaya perawatan Anda lebih besar, maka Anda harus mengeluarkan biaya dari selisih plafon tersebut. Nah, jadi contohnya itu kamu itu memiliki plafon sebesar 50 juta, tetapi biaya perawatan Anda itu sebesar 100 juta, maka selisihnya berapa? Jadi selisihnya itu sekitar 50 juta, Mbak ya? Nah, ya jadi setengahnya dong ya. Nah, jadi begitu. Oke, Mbak. Ya. Buat pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah asuransi kesehatan itu menanggung hal yang sama? Tentu saja tidak, karena asuransi kesehatan tidak selalu menanggung hal yang sama. Jadi ada beberapa asuransi kesehatan yang memberikan jaminan untuk penyakit khusus, misalnya seperti penyakit jantung, penyakit stroke, dan lain-lain. Nah, ada juga asuransi yang berupa rider saja atau hanya sekedar asuransi tambahan, sehingga
cakupan jaminannya tidak sebesar asuransi kesehatan yang berdiri sendiri. Jadi Anda perlu membandingkan nih asuransi yang satu dengan yang lainnya agar Anda bisa mendapatkan asuransi yang sesuai dengan keinginan Anda. Jadi begitu. Oh, begitu. Ya. Terima kasih, Mbak. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa tahu bahwa asuransi kesehatan yang kita miliki itu sudah cukup? Jadi paling tidak kita harus belajar untuk memahami polis yang kita miliki. Contoh nih, misalnya kalau saya punya basic BPJS, misalnya, atau saya punya asuransi yang lain nih. Nah, maka saya harus tahu apa sih yang diberikan, misalnya kayak rawat inapnya ada enggak, rawat jalannya ada enggak, atau bagaimana kalau misalkan saya melahirkan nih, ada enggak keterkaitannya dengan misalkan kayak ke kesehatan giginya atau gimana gitu. Nah, jadi itu semua harus diperhatikan. Nah, karena pada akhirnya kalau itu semua terjadi, paling tidak kita sudah antisipasi kan dari sekarang. Ya. Jadi contoh lagi nih, misalnya kalau saya memiliki asuransi dasar saja, benefitnya standar, maka saya harus pikirkan kembali kalau misalkan suami saya ada sesuatu terkait dengan kesehatannya. Jadi begitu. Oh, seperti itu ya, Mbak. Ya. Oke, Mbak. Terima kasih atas waktunya ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Korinda Permatasari sebagai agent. Saya Siti Juleha sebagai nasabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.